Swastiastu, perkenalkan nama saya Nila Ratnayanti. Untuk memenuhi tugas topik 2 yang berkaitan dengan membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh setelah mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, apa yang dapat saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Kepercayaan saya miliki tentang peserta didik sebelum mempelajari topik ini yaitu peserta didik itu bisa berkembang di kelas sesuai potensi dan keterampilan mereka. Guru sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan bimbingan dalam mengembangkan siswa. Peserta didik memiliki mereka belajar di kelas. Yang kedua, berkaitan tentang kepercayaan saya miliki tentang pembelajaran di kelas. Jadi menurut saya kelas itu merupakan proses memberikan pendidikan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri selidik yang bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki keterampilan 5C dan profil belajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Jadi pemikiran yang berubah setelah saya mempelajari topik ini yaitu dulu saya beranggapan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping, akan tetapi setelah mempelajari topik ini saya tahu jika guru berperan sebagai pengajar dan pendidik yang bertujuan memberikan ilmu yang berfaedah serta berguna dalam kehidupan peserta didik baik bermasyarakat maupun untuk diri mereka, serta memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga siswa bisa mendapatkan kemerdekaan lahir batin dalam proses. Pemikiran kedua yang berubah adalah saya menjadi paham jika seorang pendidik dan pengajar harus memiliki sistem ngomong dan ngemong agar bisa mengembangkan peserta didik serta untuk memahami secara mendalam peran seorang pendidik dalam menuntut kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Lalu perilaku sebagai seorang pendidik dan pengajar yang berubah setelah saya mempelajari topik ini adalah yang pertama, saya memfokuskan diri dan menuntut peserta didik dalam mengembangkan bakat dan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sehingga pembelajaran dibuat berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua, memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam dalam pembelajaran, jadi menciptakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi serta tentang alam, seperti contohnya memperhatikan kebudayaan yang ada di sekitar yang bisa berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Semua itu dilakukan demi menciptakan pembelajaran yang efektif. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan budi pekerti dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, mengajak peserta didik belajar kebudayaan lokal yang memiliki implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga bisa diterapkan di sekolah. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi hal yang harus saya terapkan yang pertama adalah mengajak siswa belajar tentang kebudayaan. Jadi siswa itu belajar kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga siswa atau peserta didik bisa belajar berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat kebudayaan lokal yang ada, baik itu rasa kerjasama, gotong royong, tenggang rasa. Lalu yang kedua ada merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keterampilan yang dimiliki siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik, sehingga siswa atau peserta didik bisa mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.